sama Linkahnya. Dan untuk Geekfam, dengan membawa Estes di dalam line up mereka, apakah bisa di-utilize di area perebutan turtle yang pertama? Ada peraduan, ternyata berhasil untuk didapatkan oleh Nanael. Make it serta di level 3, tapi Perslan didapatkan oleh Moreno. Gops yang menghilang. Di waktu juga bertepatan, sesaat lagi Turtle akan segera muncul. Ya, fight yang cukup early untuk mereka ciptakan karena memang target utamanya adalah ngebuat area turtle-nya jadi clear dan mereka bisa langsung secure tanpa adanya gangguan sama sekali dari Geekfam. Tapi ini buruk sekali ya buat Geekfam. Lagi-lagi mereka membawakan draft early game tapi mereka kehilangan turtle yang pertama, Bigetron. Sekarang mereka yang pegang kendali penuh. Bahkan Nile sudah level 5. Oke, Girls Pathway telah dibentangkan. The Wave of the Dragon yang masih coba untuk ditahan. Gak butuh ternyata untuk bisa menumbangkan Baloyski di tangan dari Shogun. Ya, nggak butuh waktu lama, sangat singkat. Bahkan mereka bisa melakukan invasi lebih dalam lagi. Yap, The Wave of the Dragon yang akhirnya kali ini kita lihat. Make it yang 3 ada penjagaan Nile. Memiliki damage yang cukup untuk bisa memfollow up apa yang diberikan oleh Shogun. 3 poin eliminasi di awal, di bawah menit yang ketiga. Dan ini akan ngebuat area gold lane juga bisa jadi terancam dengan hadirnya para pemain dari Bigetron. Tapi masalahnya Baloyski lagi-lagi. Meta kumpul yang dibawakan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Wah, ini benar-benar tidak bisa berjalan semaksimal mungkin Geekfam. Kehilangan kemungkinan untuk menang di early game dan bahkan Shogun. Alexa final blow. Miss. Mencoba untuk kabur, ternyata Shogunnya juga akankah mengejar karena flicker? Dikeluarkan, masih ada immune dari Gopsya, tapi tidak cukup. Dengan adanya damage yang cukup terasa dari Shogun. Akhirnya ya, satu solo pick up berhasil di-secure di bagian bottom lane dengan pertukaran gold turret yang benar-benar habis di bagian bawah. Tapi tahan prediction, Mirko versusnya pribadi dan harusnya dia agak senyum nih ngeliat Bigetron dengan early yang bagus. Wow, Jauh ini ini udah ya. pasti full senyum ya karena melihat early game yang sangat-sangat lancar sekali. Bahkan terlihat tidak ada sedikit pun kerugian yang didapatkan oleh Bigetron. Mereka unggul 1.900 gold menuju ke 2.000 gold. Apalagi dengan Nishunshin, hero yang emang butuh farming. Dan sekarang Make It benar-benar di shutdown habis dari segi area jungle-nya karena dia benar-benar ketinggalan level. Ambil lagi sama Nanael, perbedaan 2 level. Diganggu banget ya. Tapi memang itu yang harus mereka lakukan sih dengan keuntungan yang udah sejauh ini. Mau nunggu apa lagi? Dan ya Turtle yang udah mulai hadir juga. Ini kemungkinan besar akan kembali lagi ke tangan teman-teman dari Bigetron by Fatality. Mengingat Geek ngebawa typical tank jungle akan cukup susah untuk masuk. Apalagi belum ada follow up damage yang mumpuni di area Turtle. Ya, dan benar-benar juga dijagain banget sama Fitnya sehingga kali ini free Turtle lagi-lagi bisa didapatkan oleh Bigetron tapi 1v1 situation. Coba untuk maju, Gops edge-nya benar-benar tergerus sehingga tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Tapi di sisi lain, Make It harus mundur dengan level yang tertinggal. Udah coba untuk ditempel sama Baloyski tapi nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Geekfam. Aduh, beda 2 level sih udah cukup jauh ya Prof untuk kedua jungler. Udah berasa sih, apalagi ini tank jungle. Dan ingat, strat early game dari Geekfam gagal. Burst Path Away, kena lagi Abyssal Arrow-nya tapi terlalu dalam nampaknya Baloyski. Dengan adanya Blessing of Moon Goddess yang sudah terlihat, ngebuat akhirnya apa yang coba untuk dilakukan oleh Bigetron by Fatality, mereka urungkan. Harus bermain dengan lebih sabar buat Geekfam. Mengingat memang mereka akan sangat kuat di area teamfight. Tapi tidak untuk posisi seperti ini ketika semuanya masih fokus di area laning. Berat sekali tentunya untuk early game-nya dan terlihat dari Fury Hammer, modal Fury Hammer dari Shogun. Dia bisa ngebaywanin loh untuk Gops-nya. Walaupun Gops sebenarnya udah punya Hunter Strike, dia udah lebih punya damage. Udah lebih prepare untuk memberikan deal damage 1v1-nya. Tapi ternyata dia kalah dari segi laning dan poke damage-nya. Sehingga buat sekarang rotasi Shogun akan lebih leluasa, akan lebih menguasai sungai juga. Ini beruntun gak sih dari Gops yang tumbang sekali, akhirnya rotasinya agak patah, tapi Burst Path Away setelah dibentangkan, Abyssal Arrow-nya connect. Masih ada Purify, tapi Baloyski, Blessing of Moon Goddess yang menyelamatkan hari dari teman-teman Geekfam. Memilih untuk mundur saja dan disengage. Tapi masalahnya di arah bottom lane ada kesempatan dari Gops untuk mencuri outer turret-nya. Ya, keunggulan memang dengan penggunaan Benedetta di area X. Kita lihat di area atas. The Wave the Dragon, Make It yang kali ini mencoba untuk langsung di backup. Pressure Wave gak bisa memiliki damage yang cukup banyak, killing spree. Diamankan oleh Nanael. Terlalu sulit untuk bisa bertahan bagi Maekis ketika menghadapi 5 pemain sekaligus. Dan balik lagi follow up damage yang masih minim dan Gops. Ini yang juga harus mulai menahan dirinya. Karena target utama dari Gops menjaga turret. Dan lihat di area atas, Finn sendirian. Lagi dengan adanya Conceal, Burst Path Away. Tapi masalahnya Kenziski kali ini gak bisa selamat lagi. Dan juga Baloyski yang menghilang di tangan Eman. Membuat akhirnya ada sedikit pertukaran antara outer turret. Dan bahkan harusnya ini akan menjadi perfect turtle yang bisa dikantongi oleh Bigetron. Wow, perfect turtle untuk Nile dengan Ishunshin. Bahkan dia masih mau orange buff-nya dulu. Dia mau engage terlebih dahulu dan ingin mendapatkan turtle-nya secara gratis juga.
Ya. Keuntungan yang tidak dihentikan sedikit pun. Pressure dari Bigetron yang berhasil dijalankan ini sangat memungkinkan untuk bisa diselesaikan gamenya dengan 1 Lord atau 2 Lord saja dari Bigetron. Satu statement yang cukup keras ya. Tapi emang nggak adakah jalan keluar bagi Geek Fam, Prof, dalam posisi seperti ini? Ya cuma 2. Split push dari Gobs, blunder Bigetron. Waduh. Itu aja sih udah menurutku. Karena by draft kita bisa melihat bahwa Geek Fam untuk mempertahankan high ground mereka modalnya di Aboy dan juga di Kenziski. Tapi apakah emang Bigetron akan melakukan sebuah blunder sehingga sefatal itu nantinya? Final blow coba untuk dibuka, The Wave the Dragon tapi terlalu memakan damage cukup banyak dari Shogun yang harus tumbang. Nanael yang dipegangin oleh Naked tapi ada Moreno di arah belakang. Sudah strike dan bahkan Nanael menghilang. Killing spree dibalaskan oleh Moreno. 2 tukar yang kali ini menjadi keuntungan dari Bigetron by Vitality. Oh, Ya. Nevin, baru 5 detik setelah aku bilang Bigetron blunder. Langsung kejadian ya. Sebenarnya harus berhati-hati ya dari setiap omongan Profesor KB mulai dari sekarang. Karena ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar buat Geek Fam. Terutama ya dengan Gobs yang meskipun pada akhirnya dia tumbang, tapi dia setidaknya bisa menciptakan space dari kesenjangan ekonomi yang udah mulai ditutup perlahan tapi pasti. Cuman tetap ya, untuk kedua belah God Laner, aku rasa keduanya masih cukup aman dengan perbedaan 1 level doang sih. Aku lebih merasa ini bakal jadi kerugian buat Bigetron kalau mereka melakukan hal yang sama atau serupa. Ini 1 kali atau 2 kali lagi. Karena dengan gold yang tadi sebenarnya udah mereka ungguli dan tiba-tiba di bottom lane mendapatkan keuntungan untuk Gobs, ini malah ngebuka ruang biar Gobsnya bisa lebih superior ketika dia berada dalam keadaan split push. Dia punya War Axe juga. Secara itemization memang udah cukup siap. 1000 keunggulan bagi Gobs sendirian ya secara individual. Dan ya ini akan mempermudah dia untuk bisa nge-clear setiap sisi lane. Memberikan space juga kesempatan untuk 4 pemain lainnya bisa lebih kuat dan solid di area teamfight. Dan jangan lupakan juga ini hero powernya Moreno ya, yang sempat beberapa kali juga di-respect ya di minggu lalu. Di-ban aja. Dan terbukti emang udah pegang 3 poin eliminasi serta 3 assist untuk di game awal kita. Tapi fokus akan bergeser ke area lure terlebih dahulu dengan para pemain Geek maupun Bigetron yang akan coba untuk melakukan setup. Posisinya, Nile akan berhadapan dengan Make It secara langsung. Ya, tapi masalahnya ini beda levelnya juga kerasa banget ya. Make It yang tertahan di level 10 terinjak terus-terusan dengan adanya 1 buah Abyssal Trap. Tapi Grasp atau waiting fight yang akan dicari Finn ada di lini paling depan. Tapi dengan Revitalize mencoba untuk menahan sekuat tenaga. Amboynya mendapatkan sosok dari Eman dan bahkan kali ini Abyssal Row-nya masih belum menjadi game changer. Shogun dipaksa untuk mundur dan seketika Geek Fam menguasai area dari Lord. Benar-benar dibalikin sekarang posisinya Geek Fam yang akan coba untuk mengusir 1 persatu pemain. Tapi Shogun mencoba untuk masuk ke kali ini karena nggak ada lagi celah yang tersisa bagi para pemain dari Bigetron by Vitality. Dan gak ketahuan si posisi Nanael di mana. Mountain Shocker dibuka, mereveal keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam. Tapi masalahnya kali ini Moment of Truth yang sudah akan terlihat. Pegang kita bakal Moreno. Double kill juga, Kenzikinya hilang tapi Make It yang berhasil untuk men-secure Lord menjadi milik dari Geek Fam. Itu dia, satu buah keuntungan objektif yang sangat besar tapi gak berhenti sampai di sana. Shogun hilang. Gobs punya damage yang cukup besar tapi lihat Eman. Dengan adanya pergerakan yang sangat menyakitkan dan bahkan Make It dipaksa untuk mundur lagi. Bayaran terus-terusan bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Itu dia, trade yang selalu terjadi ya, Bro. Bigetron benar-benar melepaskan keuntungan yang sudah mereka dapatkan dari awal loh. Perbedaan poin kita 7, Nevin. Tapi bisa kita lihat Lordnya di tangan dari Geek Fam ini akan memberikan nafas tambahan bagi Aboy, Kenziski, dan juga Gobs. Karena emang tugas dari Baloy, tugas dari Make It, ya udah ngebadanin, tumbang habis itu. Dan sekarang yang tadinya kita bilang bahwa Bigetron cuma butuh sekitar 1 atau 2 Lord, ini malah jadi rely, memberikan ruang bagi Kenziski untuk bisa ngeburst depannya juga. Iya, dan sepertinya para audiens juga cukup setuju. 68% untuk teman-teman dari Geek Fam dan dengan hadirnya Lord di bagian bottom lane, outer turret mid lane yang udah hancur. Bahaya besar ada di depan mata dari Bigetron, tinggal menunggu momentum saja buat Geek Fam untuk memecahkan team fight. Dan ingat, sekarang mereka udah bisa melakukan strategi team fight mereka dengan jauh lebih baik. Black Moose-nya juga jalan lagi kan, Gobs-nya aman tuh. Nah itu kan tadi kan salah satu winning condition yang aku bilang. Gobs dengan split push. Karena nanti semakin lama game berjalan, Gobs semakin superior. Gak bakal ada yang berani buat buy one-in dia kecuali dengan formasi 3-2 dari Bigetron. Dan sekarang formasi 4 saja udah jalan. Eman. Wah sakit banget sih ini Feeder Ice Strike yang akhirnya ngebuat dari Eman
agak sedikit harus lebih waspada kalau misalkan dia lagi delivering damage karena tetesan akan menjangkau dirinya. Ya, dan target yang cukup membingungkan dari Bigetron. Tapi lihat Glorious Pathway, apakah ini akan dipaksakan menjadi satu buah team fight? Karena memang akan cukup sulit dengan hadirnya blessing dari Bang Loiski. Mereka punya follow up damage dari bagian belakangnya juga cukup solid dan sangat responsif jelas ya untuk Varsha. Dia bisa follow up dimanapun area team fight-nya dipaksakan. Dan seperti dari Geek juga nggak akan melepaskan posisi mereka, solid banget 5 pemain di sini sekarang. Ya karena power mereka ada di Estus ya. Iya. Jangan sampai mereka team fight berempat tanpa adanya Gobs juga karena damage-nya datang dari Gobs. Aku merasa emang di sini posisi dari Big Fam akan sangat diuntungkan ketika masih berlima, masih nempel seperti ini. Cuma ya jangan sampai kena flank juga karena Eman sudah selesai dengan Malefic Gun dan si Halberd. 4 item tuh ya. Oke, tapi sepertinya tabrakan akan segera terjadi di area dari Purple. Walaupun sudah didapatkan, tapi Great Path Away telah dibentangkan di sisi lain. Gops-nya mencoba untuk dikejar, tapi masalahnya Eman punya damage yang begitu besar. Sehingga Gops menjadi nyawa pertama yang direnggut dari teman-teman Geek Fam. Mundur lagi perlahan. Dan Bigetron sudah mulai memegang kendali atas permainannya untuk saat ini. Rencananya bagus banget sih. Antara hadirnya seorang Shogun bersama Eman di area River. Karena mereka tahu akan ada yang lewat di bagian sana dan ya kebetulan dapetin ke arah Gobs jadi harga yang mahal banget. Mahal sih ini udah pasti ya, karena akhirnya juga ini ngebuat Emannya masih punya space lagi. Dan bahaya juga kan kalau dibawa ke arah lane game, ini Eman bakal cukup berbahaya. Tapi Shogun, ya masalahnya Shogun menendang ke arah Bang Loiski, gak ada follow up damage yang cukup, dan pun gak ada center kita sempat dikeluarkan oleh Bang Loiski. Dan di sisi lain, masih ada space untuk Nanail bisa men-secure kalah Warp yang tak bisa pun dikontes oleh Geek Fam. Oke, cukup membuat jantung kita berhenti sedetik karena ngelihat pergerakan Shogun yang sangat berani. Tapi lihat apa yang mereka tukar dengan resiko tersebut. Mereka bisa ngedapetin objektif, bro. Shogunnya gak tumbang lagi. Ya, Gak Shogunnya tumbang nggak lagi. tumbang juga ya. Waduh. Apalagi Eman sih ini dari tadi yang emang benar-benar jadi jangkar permainan dari Bigetron. Yang dimana dia benar-benar berani banget untuk nge-follow up apa yang diberikan sama Shogun. Karena Shogun juga tadi kan untuk item build-nya dia domi dan sekarang mau cari target lagi ternyata. Ya, area mid lane yang akan cukup terancam sih. Ngelihat pergerakannya. Wah, ditutup jalannya. Burst Path Away memisahkan pemain-pemain dari Geek Fam untuk bisa menahan outer middle turret yang juga akhirnya bisa dihancurkan oleh Bigetron. Dan masalahnya Lordnya juga masih dalam perjalanan di area top lane. Jadi sepertinya nggak akan berhenti sampai outer turret doang. Akan ada inner turret yang akan jadi target selanjutnya. Apalagi dengan itemization, Blade of Despair di tangan seorang Nanail. Ini udah jadi output damage yang mengerikan. Dan jangan lupakan untuk ini tuh Eman menuju full item. Tapi untuk Genziski juga perlahan udah mulai build up nih. Jadi ya, balik lagi ya harus ada untuk Bigetron. Jangan sampai mereka kebawa sama mungkin vibes atau overheating gameplay mereka sendiri. Karena dari tadi mereka selalu menggebu-gebu. The Endless Barrel dari Nanail. Ini yang benar-benar makin sulit untuk menangkap Nanail karena dengan cooldown yang semakin lebih cepat juga. Tapi untuk Gobs, target dia kayaknya udah harus ganti sih. Dia nggak bisa langsung ke Eman. Karena Emannya juga udah punya si Halberd. Jadi spell flame yang diberikan sama Gobs sendiri itu nggak bakal maksimal. Mungkin targetnya Nanail. Atau mungkin targetnya bisa ke Moreno juga untuk bisa menghentikan hal tersebut. Tapi Moreno nggak ada di lini belakang. Even make it, sebenarnya dia bisa menangkap Moreno. Dan memang kalau kita ngelihat pergerakan dari Ghost, agak ngeri juga sih kalau misalnya pengen jalan sendiri lagi ya. Tadi udah kelihatan bagaimana Shogun bisa langsung nangkep dengan The Way of Dragon. Jadi sebuah kejutan baru dari Geek Fam akan sangat diharapkan dalam posisi seperti ini. Dan Bigetron by Vitality, mereka akan tetap menjalankan skenario mereka. Bermain secara pick off, cari siapa yang lepas dari kawanannya. Dan ya kalau misalnya mereka bisa dapetin satu pemain, ini akan ngebuat mereka bebas banget di area objektif selanjutnya. Nah tapi ini nih main 3-2 dari Bigetron. Iya. Dan ini yang emang seharusnya mereka lakukan dari tadi. Dimana mereka akan memanfaatkan Shogun dengan power pick off-nya agar nanti Benedetta tidak bisa leluasa untuk bermain di laning jauh. Makanya itu lihat, Geek Fam lebih memilih untuk slow push. 4.600 gold, 30 detik menuju ke area dari Lord. Bigetron ingin memberikan pressure dan mengintimidasi teman-teman dari Geek Fam di area dalamnya. Wallet armor dari Make It itu adalah jawaban untuk burst damage. Sehingga lihat, butuh bantuan 5 pemain untuk bisa secure bottom lane. Ini walaupun tidak ada Purify juga ya dari Geek Fam, tapi yang trigger Purify-nya banyak banget ya. Bisa row, bisa trap, bisa Turtle Ship. Dragon. Sangat banyak sih, dan itu yang akan sangat menguras ketika nanti masuk ke area team fight. 3 detik lagi menuju ke arah Lord selanjutnya. Pertanyaannya dari Geek Fam, bisakah mereka masuk lebih dalam, memanfaatkan dari Feather Ice Strike untuk ngebuka area, atau justru ini semua bakal berbalik dari Bigetron yang justru bisa mengusir mereka, apalagi kehadiran dari Moreno itu udah jadi salah satu ancaman dari bagian bawah. Terlihat bagaimana ada satu buah Shunpo
yang mendinai Petrify dari Gobs. Perfect timing yang akhirnya ngebuat satu sword spell dari Gobs ini dalam keadaan yang cooldown. Tapi di sisi lain, Geek Fam, mereka masih mencoba untuk mencicil juga keberadaan dari Lordnya. Abyssal Arrow belum connect, tapi Grand Pathway telah dibuka juga. Meiki terjebak di sendirian di depan, tapi ada dari belakang. Shogun mengincar lini belakang dari Geek Fam dan bahkan Shogunnya tak selamat. Kenzinski memiliki damage yang cukup besar. Moment of truth dari Retribution yang akan kita lihat. Nanaelnya siap, tapi Aboy mendapatkan win dan Meiki yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi nafas lagi untuk Geek Fam. Satu objektif besar, 2 poin eliminasi jatuh ke tangan dari Geek Fam. Dan bahkan sekarang mereka berhasil memukul mundur Bigetron secara perlahan tapi pasti. Tumbangnya Shogun di awal, ini udah jadi satu tanda merah buat Bigetron. Dan untuk kali ini, Bigetron akan kembali ke mode defensif. Unlucky Shogun ya. Dia dari banyaknya target di sana, gak ada yang kena Jet Gun udah. Dan sekarang pressure-nya berbalik arah. Geek Fam yang pegang kendali di fight-nya, walaupun Gold masih dipegang sama Bigetron. Tapi lagi-lagi, kita melihat 3 kali Bigetron benar-benar melepaskan keuntungan mereka. Kayak Geek Fam ambil semua keuntungannya. Nih bahaya sih, apalagi dari Bigetron secara hero akan cukup sulit buat mereka ada di posisi defensif. Menunggu ke arah Lord yang berjalan di bagian bottom lane meskipun gak didorong secara bersamaan dari 3 arah. Tapi tetap power team fight dari Geek, power area mereka akan dimaksimalkan. Iya, seperti Gravity Aspect, tapi Shogun bisa di belakang. Nanael punya damage yang cukup besar di mana Kenzinski akan menjadi korban. Shutdown dilakukan oleh Moreno, monster kill. Dan bahkan double kill dari Nanael, killing spree dan bahkan menyisakan tak ada lagi satupun player dari Geek Fam dan wipe out di tangan Bigetron by Vitality. Wipe out berhasil diciptakan. Mereka lupa dengan hadirnya Eman yang begitu bebas, gak lecet sama sekali. Eman bisa ngapain aja. Dan sekarang, tanpa adanya wave ini ya, apakah ini bakal coba untuk dipasangkan lagi, menguliti lagi setiap base turret yang tersisa dari Geek. Karena jujur, wipe out jadi kerugian besar, Prof, untuk mereka. Udah pasti, ini not respect dengan Eman. Dengan si Halberd yang dimiliki, heal up-nya juga gak bakal nge-recover. 7 detik. Untuk Aboy, apakah sempat? Kayaknya gak sempat sih, ini endgame. Wave ini ya. Dan satu wave yang akan dikawal Kenzinski sendirian terkena dengan Wave Dragon dan base-nya pun hancur. Bigetron by Vitality mengamankan game yang pertama. Game pertama yang begitu sengit, pertukaran demi pertukaran yang selalu terjadi antara kedua